Selamat Sabat kepada kita semua. Ini adalah Sabat pertama di dalam tahun 2016 dan ini adalah tahun baru. Rasanya akan menjadi suatu sukacita apabila kita memberi salam selamat tahun baru kepada sahabat-sahabat kita yang samping. Pada Sabat hari ini saya mengambil judul Strong in the Lord karena kita akan menghadapi tahun 2016 di mana kita semua tidak ada yang mengetahui hal apa yang akan menjadi bagian kita. Oleh karenanya tentu kita memerlukan kekuatan yang datangnya hanya daripada Tuhan. Strong in the Lord. Tentu pada tahun baru biasanya dan umumnya kita semua membuat suatu komitmen baru, janji baru, baik kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, atau kepada diri kita sendiri. Kita mengetahui bahwa komitmen yang akan kita laksanakan sepanjang tahun 2016 tentu bisa saja menjadi suatu kegagalan bagi kita. Saya mengambil tema pada hari Sabat ini adalah tetap percaya kepada Allah Bapa. Diambil dari Hakim-Hakim 13 sampai Hakim-Hakim 16 berbicara mengenai pengalaman Simson. Kita ketahui bersama dalam Hakim-Hakim 13 sampai 16 menceritakan bagaimana pergumulan dan kegagalan yang dihadapi oleh Simson. Sebenarnya pada awal kelahiran Simson, Tuhan merencanakan sesuatu yang indah pada Simson pada awal kelahirannya. Dikatakan Simson adalah anak dari Manoah. Tidak pernah disebutkan dalam Alkitab nama ibu dari Simson. Di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 2 saya akan bacakan. Kita boleh membuka Alkitab kita. Hakim-Hakim 13 ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Kita lihat di sini bahwa kelahiran Simson direncanakan jauh sebelum dia lahir oleh Allah. Seorang ibu yang sangat mengharapkan seorang anak. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, ketika membaca mengenai pelajaran mengenai Simson, mengapa Tuhan memberikan seorang anak kepada ibu yang mandul? Kalau kita pelajari lebih jauh dalam Alkitab, banyak sekali atau ada beberapa nabi-nabi atau orang-orang yang besar dalam Alkitab dilahirkan dari seorang ibu yang mandul. Contohnya seperti Yohanes Pembaptis. Dia pun memiliki suatu luar biasa, suatu kemampuan yang luar biasa. Yohanes Pembaptis adalah yang membaptiskan Yesus sendiri. Dia lahir dari seorang ibu yang kesulitan untuk mempunyai anak, yaitu Elisabeth. Demikian juga untuk Samuel. Kita ketahui Samuel adalah nazir Allah seperti Simson, karena dikatakan Samuel juga tidak dibolehkan untuk mencukur rambutnya seperti Simson. Rencana Allah dalam kehidupan kita pasti tidak hanya kepada orang-orang yang
dapat kita baca di dalam Alkitab. Tetapi Allah memiliki rencana bagi kita semua, bagi saya dan saudara. Penyerahan kedua orang tua Simson di dalam membesarkan Simson di hadapan Allah merupakan suatu teladan bagi ibu bapa sekarang yang menginginkan anak-anaknya bagi suatu kehidupan yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi umat manusia. Bagaimana caranya? Yaitu telah diberikan contoh bahwa anak-anak dan ibu yang mengandung perlu untuk bertarak, perlu untuk dapat mengendalikan diri. Diharapkan jika seorang ibu ketika dia mengandung, dia memelihara hidupnya tetap sehat, memakan makanan yang sehat, tidak memakan makanan yang haram, tentu akan membuahkan seorang anak yang akan penuh dengan penurutan kepada Tuhan. Tetapi semuanya ini tergantung kepada kita semua. Kita memiliki pilihan atas kehidupan kita. Seperti tadi kita ketahui bersama bahwa Allah memiliki rencana bagi kita semua. Ya, rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tergantung bagaimana kita menggunakan rencana itu, bekerja keras bersama Allah agar rencana Allah itu menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan kita. Mengenai Simson, kita pasti sering membaca ini. Dari dulu sampai sekarang banyak sekali para pendeta atau para pengkhotbah sering mengkhotbahkan mengenai Simson. Oleh karenanya mungkin ada baiknya juga saya menuliskan beberapa faktor kegagalan Simson. Saya hanya mencatat 4 faktor kegagalan Simson. Karena pengaruh pergaulan yang buruk. Kita baca di dalam Hakim-Hakim 14. Di situ diceritakan bahwa Simson ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia tidak boleh memotong rambutnya. Dikatakan sebenarnya rambutnya itu sebenarnya bukan kekuatannya. Kekuatannya itu adalah datang daripada Tuhan. Rambut yang tidak boleh dipotong atau dicukur itu hanyalah merupakan simbol bahwa Allah memiliki suatu rencana dalam kehidupannya, suatu tanda kepadanya. Tentu dia mengetahui itu, sehingga dia seharusnya menjaganya dengan penuh kewaspadaan. Tetapi apa yang dia lakukan? Yang kedua, faktor kegagalan Simson adalah sengaja membawakan diri kepada pencobaan. Kita bisa membaca itu dalam Hakim-Hakim 13, di Hakim-Hakim 14 ayat 1. Simson pergi ke Timnah dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istri. Sebenarnya orang tuanya sudah melarang dia jangan pernah bergaul, apalagi mendekati seorang gadis Filistin. Kenapa? Karena gadis Filistin adalah orang-orang penyembah berhala. Namun di sini Simson tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh orang tuanya. Dia memanjakan seleranya. Dia merasa kekuatan yang dimiliki, kekuatan yang diberikan Tuhan melalui rambutnya yang tidak boleh dicukur adalah miliknya sendiri. Dia tidak bertanggung jawab dengan hal yang telah dititipkan Allah kepadanya. Sebelum umat-umat Tuhan dilepaskan dari musuh yang berasal dari luar, mereka harus dilepaskan terlebih dahulu dari musuh di dalam diri. Adalah sesuatu yang tidak mungkin
apabila kita mengharapkan suatu kemenangan, suatu kesuksesan, apabila kita tidak dapat mengendalikan diri kita sendiri, bukan? Di dalam Yesaya 45 ayat 24 mengatakan, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Kekuatan di dalam Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan-kemenangan. Artinya, apabila kita mengandalkan diri kita sendiri, dan seperti umumnya, mungkin saya juga sering mengandalkan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Kita merasa bahwa kita telah melakukan yang terbaik. Kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang terbaik, yang akan diterima oleh orang lain. Tetapi Tuhan mengatakan melalui Yesaya 45 ayat 24 bahwa kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Ini ada beberapa daftar yang saya sampaikan mengenai paradoks kehidupan Simpson. Paradoks di sini artinya hal-hal yang bertentangan, yang direncanakan dibandingkan dengan kenyataan. Suatu yang berlawanan. Simpson ditetapkan, direncanakan oleh Allah sebagai Nasir Allah. Nasir Allah adalah utusan Allah, wakil Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari Filistin. Simpson juga lahir dari ibu yang mandul. Kalau kita mengetahui, misalnya seorang ibu mengetahui bahwa dia kesulitan untuk mendapat seorang anak, kemudian dia berusaha dengan segala usaha dengan tenaganya, mungkin dia pergi ke dokter, ke bidan dengan segala cara dia gunakan. Akhirnya dia sukses mendapat seorang anak. Tentu suatu sukacita yang luar biasa, bukan? Tetapi di sini, di dalam cerita Simpson lebih besar lagi ceritanya. Luar biasa. Kenapa? Karena kelahiran Simpson itu malaikat sendiri yang memberitahukan langsung kepada ayahnya. Malaikat sendiri yang langsung memberitahu kepada ibunya bahwa mereka akan memiliki seorang anak. Bahkan Allah sendiri melalui malaikatnya memberitahukan bagaimana mendidik anak yang akan dilahirkan ini. Bukankah itu suatu yang luar biasa? Biasanya ibu-ibu yang akan melahirkan, bagaimana untuk merawat anak? Cepat-cepat mungkin membaca majalah wanita, atau mungkin juga cepat-cepat membuka internet untuk mengetahui yang terbaik apa yang harus dilakukan. Tetapi kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 13 sampai dengan 16, di situ diceritakan bagaimana Allah sendiri mengatakan kepada orang tua yang berbahagia ini, bagaimana merawat anak ini ketika dia lahir. Sesuatu yang luar biasa, bukan? Tidak ada di dalam Alkitab yang saya ketahui seperti cerita ini. Seorang ibu yang melahirkan seorang anak langsung diberikan instruksi dari surga melalui malaikat bagaimana membesarkan, merawat anak yang akan lahir. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 13 sampai dengan Hakim-Hakim 16, di situ dikatakan orang tua ini menanyakan kepada malaikat itu 2 kali. Bagaimana caranya? Apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir ini? Di sini menggambarkan perhatian orang tua Simpson untuk kebaikan anaknya sendiri. Dikatakan dia harus menjauhkan diri dari minuman-minuman yang memabukkan. Dia harus menghindari makanan-makanan yang haram. Saya membaca cerita ini, saya berpikir kalau sampai ayahnya atau ibunya mengatakan bahwa dia tidak boleh meminum minuman yang memabukkan,
dosa pelanggaran yang dibenci oleh Tuhan, bukan? Di sini kita melihat bahwa orang tua telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melakukan yang terbaik kepada Simson. Kalau kita perhatikan di dalam cerita Simson ini, Allah sangat mengasihi Simson. Bahkan ketika dia haus pun, Allah sampai membelah batu untuk memenuhi rasa haus dari Simson. Ini hanya beberapa hal yang saya sampaikan di sini. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 13-16, ketika orang tua dari Simson melakukan persembahan domba bakaran, malaikat itu langsung naik ke atas ke surga. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa yang dilihat oleh orang tuanya? Kemudian kita lihat di sini, Simson dia sukses menjadi seorang hakim bagi bangsa Israel selama 20 tahun. 20 tahun kariernya sebagai seorang hakim. Luar biasa, bukan? Kalau kita baca, kemudian setelah dia 20 tahun, dia pergi jalan-jalan ke kota Gaza. Dia bukan anak remaja lagi. Kalau kita lihat 20 tahun dalam suatu karir seorang pekerja atau seorang bapak-bapak atau seorang ibu-ibu, tentu bukan anak muda lagi, bukan? 20 tahun sebagai hakim. Mungkin para mahasiswa di sini, anak-anakku, kalian mungkin masih berumur 19, mungkin 19 sampai 26 tahun. Ya. Tetapi di sini kita lihat untuk kita merenungkan bahwa Simson adalah seorang yang dewasa, bukan seorang anak remaja yang masih belum mengetahui jati dirinya. Dia adalah seorang, bisa dikatakan sudah bapak-bapak dia. Sudah 20 tahun dia sebagai karir seorang hakim. Kalau kita di Indonesia, mungkin kalau kita lulus dari S1, katakanlah umur 24 atau 25. Kalau bisa dibandingkan ya. Lalu ditambah dengan mungkin dia langsung menjadi atau diangkat sebagai seorang hakim. Berarti 25 tambah 20, umurnya 45. Bukan anak muda lagi. Walaupun juga bukan orang tua sekali, tapi masih bukan orang muda maksud saya. Seharusnya dia di sini adalah pengalamannya sebagai seorang hakim tidak membuat dia matang. Pengalamannya sebagai seorang hakim oleh bangsa Israel selama 20 tahun tidak membuat Simson menyadari kelemahan-kelemahan di dalam dirinya. Ini suatu renungan bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Mungkin kita sudah memiliki jabatan selama 20 tahun, 25 tahun, atau mungkin 10 tahun. Masih dimungkinkan bahwa kita akan jatuh dalam dosa. Kenapa? Untuk pelajaran Simson, karena dia tidak menyadari kelemahan-kelemahan dalam dirinya. Mungkin dia menyadari, tapi dia memanjakan seleranya. Inilah hal-hal baik yang terjadi di dalam kehidupan Simson. Mari kita lihat yang sebelah kanan. Apa yang dilakukan di dalam kenyataannya? Apa yang terjadi kepada Simson? Dia melawan nasihat orang tua, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Orang tua yang mengasihi, orang tua yang telah menerima petunjuk secara jelas dari surga melalui malaikat. Dia melawan nasihat orang tua dengan mendekati para gadis-gadis Filistin, para penyembah berhala. Kalau kita pelajari di dalam Hakim-Hakim 13-16,
Di situ 2 kali yang dicatat oleh Alkitab, Simson pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, kepada gadis-gadis yang tidak baik. Ia mencari kesenangannya sendiri. Dia menikahi gadis Filistin, kemudian dia dikerjai oleh orang-orang Filistin itu, sehingga istrinya dibunuh dan mertuanya. Ini sesuatu yang menyedihkan untuk dibaca, suatu hal yang tragis, dan ini bisa terjadi kepada kita semua kalau kita tidak berhati-hati dengan apa yang Tuhan telah titipkan dalam kehidupan kita. Istrinya dibunuh dan mertuanya dibunuh. Kemudian karena sedih hatinya diceritakan, dia pergi ke kota Gaza. Dia melihat Delila. Dia bertemu dengan Delila yang cantik. Di situ diceritakan Delila adalah wakil pengkhianat. Dia disuruh untuk memata-matai apa kekuatan dari Simson ini, apa rahasianya sehingga dia bisa meruntuhkan gerbang kota itu. Kemudian setiap wakil dari raja-raja Filistin itu, mereka mengirim wakilnya kepada Delila dengan membayar sejumlah uang agar Delila mencari tahu apa rahasia Simson begitu kuat. Seharusnya Simson belajar dari kegagalan sebelumnya, di mana istrinya pun telah terbunuh karena sikapnya, karena kelakuannya yang tidak berhati-hati. Tetapi di sini Simson tidak mau belajar. Dia hanya mementingkan apa yang diinginkan dalam hatinya, apa yang dilihatnya. Delila begitu cantik dengan segala rayuannya, sehingga dia tidak menyadari bahwa Delila adalah utusan raja-raja Filistin untuk menghancurkan dia. Alkitab yang telah kita baca mengenai Simson tentulah jangan hanya berupa cerita yang kita dengarkan dan berlalu demikian saja. Ini seharusnya menjadi suatu pelajaran kepada kita bahwa saya dan kita semua memiliki kelemahan-kelemahan yang mungkin kita sadari dan yang mungkin tidak kita sadari, yang akan membawa kesulitan dan kehancuran di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan Delila, kalau kita baca sampai 3 kali dia mencoba membujuk Simson. Awalnya memang Simson tidak mau memberitahukan dengan jujur, tetapi karena Delila membujuk sehingga dikatakan Simson hampir merasa mau mati rasanya. Tapi sebenarnya tidak mati, cuma rasanya akan mati kalau tidak memberitahu kepada Delila. Itu hanyalah perasaan yang dirasakan oleh Simson yang sudah lupa diri. Mungkin demikian juga dengan kita. Apabila dosa kesayangan yang kita pelihara dari hari ke hari sangat sulit untuk kita tinggalkan. Mungkin sesaat kita bisa lupakan, tetapi suatu saat dia akan muncul kembali dan akan menghancurkan kita apabila kita tidak berhati-hati. Kita semua tahu ceritanya. Simson, dia memberitahukan kepada Delila bagaimana apa yang harus dilakukan, apa rahasia kekuatannya, yaitu pada rambutnya. Kemudian Delila membujuk dia agar tidur dalam pangkuannya. Lalu cepat-cepat Delila memanggil orang-orang Filistin untuk mencukur rambutnya. Kalau kita baca
baca di situ, Simpson dia merasa tenang-tenang saja ketika dipotong rambutnya. Dia merasa, nanti Tuhan akan melepaskan saya lagi seperti biasa. Dia tidak sadar bahwa Allah telah meninggalkan dia. Di sini saya membaca sungguh sedih, saudara-saudara. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Kita merasa Allah masih bersama kita. Kita merasa bahwa Allah masih memimpin kita dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya Allah telah meninggalkan kita. Simpson dikatakan dia ketika dibangunkan oleh Delila, Simpson bangun. Raja-raja Filistin telah menangkap kamu. Dia mengatakan, oh tenang saja, seperti semula Tuhan akan menolong saya. Tetapi ketika itu Tuhan telah meninggalkan dia. Kemudian dia dibawa ke kuil untuk dipermalukan. Langsung dicungkil matanya sehingga dia tidak bisa melihat. Suatu siksaan kepada Simpson. Tidak hanya itu, dia harus mengerjakan pekerjaan hewan. Apa? Yaitu dia harus menggiling yang biasanya itu harus dikerjakan oleh kerbau atau binatang yang kuat untuk melakukan penggilingan itu. Tetapi Simpson yang adalah nazir Allah, yang adalah malaikat sendiri yang mengetahui bagaimana kelahirannya, harus mengerjakan pekerjaan hewan, dipermalukan di depan banyak orang. Kemudian diceritakan dalam Alkitab juga, ketika itu diadakan pesta pora karena mereka senang sekali Simpson bisa ditangkap dan ditaklukkan. Mereka mengadakan pesta pora begitu ramainya, semua raja-raja datang. Mereka merasa sukacita karena mereka merasa bahwa mereka berpikir bahwa Baal-Baal mereka lah yang telah menolong mereka sehingga Simpson bisa dikalahkan. Lalu mereka memanggil Simpson. Mari, panggil dulu Simpson. Bawa dia ke sini biar dia melawak. Membuat lucu-lucu dulu supaya kami tertawa. Sungguh sangat menyedihkan. Nazir Allah menjadi bahan tertawaan di depan banyak orang. Bagaimana saudara? Dia buta, dia diseret. Yang biasanya dia mengalahkan orang, dia bisa mengalahkan, membunuh 1000 orang, dikatakan 1000 orang dengan sekali pukulan dengan tulang. Tetapi sekarang dia dipermalukan menjadi seorang pelawak di depan banyak orang. Sungguh sangat tragis cerita ini. Di situ dikatakan, pada saat itulah rambutnya mulai tumbuh. Mungkin di sini, pada saat itulah Simpson mulai menyadari bahwa dia telah meninggalkan Allah selama ini. Mungkin di saat itulah dia menyadari bahwa selama ini dia telah meninggalkan Allah. Seorang nazir Allah menjadi badut di hadapan banyak orang. Seseorang yang kelahirannya telah direncanakan dengan baik oleh Allah. Pendidikannya dari awal telah diberikan instruksi oleh malaikat secara langsung kepada orang tuanya, tetapi menjadi pelawak di depan orang. Seseorang yang memiliki karir selama 20 tahun sebagai seorang hakim, sampai sekarang pun saya pikir seorang hakim adalah suatu jabatan yang dihormati, bukan? Dia menentukan perkara orang yang mempunyai masalah.
Berarti dia memiliki wewenang, memiliki kepintaran dan dihormati orang. Tetapi apa yang terjadi kepada Simson? Dia dipermalukan. Dia bekerja menggantikan hewan di depan banyak orang. Ini mengingatkan kita bahwa apabila kita telah dipilih untuk suatu tugas yang mulia, kita perlu untuk memiliki sikap mawas diri terhadap kelemahan diri, agar kita tidak dihanyutkan, melainkan kita selalu bergantung kepada kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Jika kita mengemban tugas istimewa dari Allah, dan saya yakin kita semua memiliki tugas masing-masing yang diberikan oleh Allah, karena Allah memiliki rencana bagi kita, maka setan akan bekerja dengan segala daya upaya untuk menyesatkan kita, menyerang pada titik kelemahan kita, bekerja melalui kekurangan-kekurangan dalam tabiat kita yang kita mancakan. Tertulis dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 195. Setan tidak mau tugas yang diberikan kepada kita itu, yang diberikan Tuhan Allah kepada kita itu sukses, sehingga dia mencoba dengan segala cara untuk menyesatkan kita supaya kita gagal. Kepada anak-anakku, para mahasiswa yang hadir di sini, dari pelajaran Simson, berhati-hatilah kalian di dalam pergaulan. Karena melalui pergaulan yang kalian tidak sadari akan membawa efek di dalam tingkah laku kalian, di dalam pergaulan kalian. Para mahasiswa yang telah datang ke UNAI, percayalah, walaupun bukan dari UNAI, tetapi meyakini bahwa kalian yang datang ke UNAI adalah anak-anak yang beruntung, karena Tuhan memiliki rencana yang pasti kepada kalian. Namun ingat, bukan berarti jika rencana Tuhan itu ada kepada dalam kehidupan kita berarti semuanya mulus, tidak. Kalian akan menghadapi kesulitan, kesukaran, mungkin juga beberapa kegagalan. Tetapi ingat, ada Allah yang selalu bisa kalian andalkan. Maurice L. Ferdinand dalam bukunya The Return of Elijah halaman 52 yang diterbitkan tahun 1982 menulis, iblis tidak cemas melihat saya bergumul sendiri menentang dosa dan memperaih kebenaran, tetapi apabila dilihatnya saya berusaha menghubungkan diri dengan yang satu-satunya sumber kuasa, maka ia atau setan akan mengupayakan segala sesuatu untuk menawarkan dan mengalahkan hati. Karena apa? Setan tahu bahwa Allah itu luar biasa. Apabila kita bergantung kepadanya, tidak ada yang tidak mungkin, walaupun tidak mudah. Ingat ini para mahasiswa. Kalau Allah memiliki rencana dalam kehidupan kita semua, dan itu pasti, bukan berarti kalian akan mengalami kemulusan, hal-hal yang gampang yang kalian akan temui, tidak. Justru dalam kesukaran dan beberapa kegagalan akan mematangkan kita untuk mencapai kesuksesan kita. Karena dalam Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, tidak hanya untuk beberapa hal, tetapi dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Mereka yang mengasihi Allah. Saya yakin kita semua yang ada di ruangan ini mengasihi Tuhan. Mereka yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Kita tidak perlu khawatir apabila banyak tantangan, kesulitan yang akan kita hadapi, bahkan mungkin kegagalan. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya mau beri kesaksian sedikit mengenai kehidupan saya pribadi dalam pekerjaan. Pada tahun 2011, ketika saya telah bekerja di Departemen Keuangan selama 23 tahun, yang selama ini belum pernah berjauhan dengan keluarga karena bekerja di Bandung terus-menerus selama 23 tahun. Pada tahun 2011, sesuai peraturan atau sesuai yang telah diputuskan, saya harus pindah ke Ciamis. Memang Ciamis tidak terlalu jauh dari sini, tapi itu dekat Pangandaran. Dan saya tidak pernah berjauhan dengan keluarga. Tentu ini sesuatu yang membuat kami kesulitan. Tetapi karena SK atau surat keputusan telah keluar, saya harus menjalaninya. Selama menjalani di Ciamis, terus terang saya seperti mengeluh pada Tuhan. Tuhan, buat apa saya bekerja jauh-jauh dari keluarga, dari suami dan anak-anak? Apa yang saya kejar? Kalau boleh Tuhan, saya bekerja dalam satu kota saja. Hari demi hari berlalu, jawaban itu tidak datang. Sehingga pada suatu saat, saya sudah merasa frustasi, boleh dikatakan frustasi. Suatu hari, saya bilang pada Tuhan, setelah saya membaca Alkitab, Tuhan, saya mau berhenti bekerja. Saya mau berhenti bekerja saja. Biar saya tinggal di Unai saja bersama anak-anak dan suami. Cukup, makanan kami cukup. Kami hanya makan 2 kali sehari pun tidak apa-apa. Tidak ada yang kami kejar. Dalam tanda kutip saya marah kepada Tuhan ketika saya membaca Alkitab itu. Saya lempar Alkitab itu, saudara. Saya marah kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjawab saya, segera saya akan resign dari pekerjaan saya. Karena bagi saya, keluarga itu lebih penting. Bersama anak-anak itu lebih bahagia. Ngapain saya jauh-jauh di Ciamis? Setiap hari Jumat, saya harus pulang naik travel Cipaganti. Sampai di rumah hampir jam 1 pagi. Kadang-kadang saya itu naik travel sendiri di mobil travel Cipaganti itu sendirian karena supir. Melewati Nagrek, naik turun jalan Nagrek. Sedih saya. Tapi saya pikir, ini rencana Tuhan pada saya. Gak apa-apa, saya jalani aja. Tetapi ketika hari itu saya sudah tidak tahan dan saya merasa saya harus berbicara kepada Tuhan dan minta kepadanya. Saya bilang, Tuhan, kalau saya tidak dipindahkan kembali ke Bandung, saya akan minta diberhentikan. Saya minta resign saja. Tetapi satu permintaan saya, Tuhan, jika Engkau masih menginginkan saya bekerja di Departemen Keuangan, jadikan saya yang terbaik. Bersama saya, Tuhan, lakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan saya. Lalu kemudian malam itu saya diantar oleh Pak Nenggolan dengan anak saya kembali ke Ciamis. Pada jam 10 besoknya, pada jam 10 malam, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mendapat SMS dari sahabat saya. Dikatakan, Bu Ivon, selamat ya, Ibu pindah ke Bandung. Ibu pindah ke Bandung. Saya berpikir, luar biasa Tuhan. Hanya 1 hari Tuhan
langsung menjawab doa saya. Dan saat ini saya bekerja di KPP di Jalan Kiara Condong, di kantor pelayanan pajak di Kiara Condong. Sejak tahun 2011, 4 September hingga saat ini. Kemudian yang mau saya ceritakan, bagaimana pimpinan Tuhan di dalam pekerjaan saya. Dari tahun 90 saya sudah menjadi seorang pemeriksa pajak atau tax auditor. Yang saya ingat dari awal atau katakanlah 6 tahun lalu atau 7 tahun lalu, prestasi yang bisa saya katakan, saya bisa membuat wajib pajak itu membayar 600 juta. Kalau saya katakan ini bukanlah untuk kesombongan saya, tapi ini adalah berkat Tuhan di dalam kehidupan saya. 600 juta 7 tahun yang lalu, yang paling tinggi yang bisa mereka bayar. Tax auditor adalah tugasnya untuk memeriksa perusahaan-perusahaan di dalam kepatuhan membayar pajak. Pada saat saya berada di KPP Sumedang yang berlokasi di Jalan Kiara Condong, pada tahun 2011, mereka membayar 1 miliar dari hasil pemeriksaan saya. Saya merasa, luar biasa ya Tuhan, dari 600 juta yang paling tinggi dulu, 1 miliar pun mereka mau bayar. Kemudian naik menjadi 2 miliar, 2,5 miliar. Singkat cerita, saudara-saudara yang saya kasihi, sebulan terakhir, wajib pajak yang saya periksa membayar hampir 22 miliar dari hasil pemeriksaan tim yang saya pimpin. Saya tidak pernah menyangka bahwa wajib pajak mau membayar sedemikian besar. Dan 4 hari kemarin, waktu tanggal 30 Desember, bahkan masih ada yang mau membayar lagi, tapi tidak sebesar miliar, 100 juta rupiah. Walaupun pemeriksaannya hanya penghapusan NPWP. Walaupun penghapusan NPWP, tetapi ternyata di dalam pemeriksaan itu ada kesalahan-kesalahan yang harus mereka tanggung dan harus mereka bayar. Jika saya memberitahukan mengenai cerita atau kesaksian ini, tentu bukan suatu kesombongan bagi diri saya pribadi, tetapi adalah untuk menceritakan betapa Allah adalah Allah yang luar biasa. Mengenai prestasi, kantor saya satu-satunya di Indonesia untuk prestasi pemeriksa, yaitu di KPP Sumedang. Ada sekian ratus kantor pajak di seluruh Indonesia, dan karena berkat Tuhan yang begitu besar, pemeriksaan di kantor kami memenuhi target sampai 120%. Dan juga tim di bawah saya menjadi pemeriksa teladan di Jawa Barat. Ini dapat saya saksikan bahwa Tuhan itu memenuhi janjinya kepada saya. Kalau saya teringat pada tahun 2011, saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau pekerjaan saya tidak bermanfaat bagi saya dan orang-orang di sekitar saya, lebih baik saya mengundurkan diri. Tetapi jika Tuhan memiliki rencana yang pasti dalam kehidupan saya, buatlah saya yang terbaik. Itulah mengenai kesaksian singkat yang dapat saya berikan mengenai karir yang saya jalankan. Kita sampai kepada kesimpulan dari kehidupan Simpson. Ada beberapa
3 hal di sini yang dapat kita lihat atau yang saya coba tuliskan, yaitu Allah memiliki rencana yang indah pada kita. Namun jika kita tidak menjaganya sesuai yang diperintahnya kepada kita, maka kehidupan kita akan menjadi duka cita dan kesusahan bagi orang-orang di sekeliling kita. Kasih Allah adalah tetap. Kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah tidak pernah berubah karena kita berubah, tidak. Namun pelanggaran akan firman-Nya akan secara nyata membawa akibat yang jelas dalam kehidupan kita, seperti yang terjadi kepada Simson. Akibat yang jelas kepadanya sehingga dia menjadi buta, menjadi susah, dan harus mati bersama-sama dengan orang-orang Filistin. Dan saya tunjukkan juga bahwa mengikuti keinginan hati kita semata artinya meninggalkan Allah. Saya hanya menitipkan satu ayat dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah segala kewajiban dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam buku Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Tuhan memberkati kita.